Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Teman, sahabat semuanya, pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai tafsir sawi atau hasyah terhadap tafsir Jalalain. Alhamdulillah sudah halaman 43 surah Al-Baqarah. Sekitar ayat 97 atau 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini. Wa sa'ala ibnu Suraya an-nabiyya aw Umar. Dan bertanya oleh Ibnu Suraya akan Nabi alaihissalatu wassalam, au Umar atau akan Umar. Apa yang Ibnu Suraya tanyakan? Amma ya'ti bil wahyi minal malaikah, tentang siapakah yang datang ia dengan membawa wahyu dari golongan malaikat. Tentang siman yang datang ia nyaman dengan membawa wahyu dari para malaikat. Artinya Ibnu Suraya ini bertanya, yang membawa wahyu siapa? Jadi ada dua di sini. Ada yang menyatakan Ibnu Suraya bertanya kepada Nabi, ada juga riwayat yang menyatakan bertanya kepada Khalifah Umar. Kita lihat kauluhunya. Ini kauluhu. Wasa'ala Ibnu Suraya. Qauluhu wasa'ala Ibnu Suraya asyara bidzalik, mengisyarah oleh musannif dengan demikian ila sababi nuzulil ayah, pada sebab turunnya ayat ini. Wa Ibnu Suraya ismuhu Abdullahi, dan bermula Ibnu Suraya itu bermula namanya itu Abdullah. Wa kana min ahbaril Yahudi, dan ada ia itu dari pendeta-pendeta Yahudi. Qauluhu aw Umara asyara, mengisyarah oleh musannif bidzalik dengan demikian ucapannya ila tanwi'il khilafi, kepada pembagian khilaf. Artinya ada dua riwayat. Apa hubungannya? Maka kok bisa, kapan? Misalkan ada pertanyaan, kapan Yahudi bertanya kepada Umar? Nah, ketika itu. Ini beliau memberikan. Fa inna Umar kana lahu ardun bil awali. Karena sungguhnya Umar itu adalah, baginya Umar itu bumi bil awali, di daerah awali. Di daerah awali ini perbukitan. Wa kana yamurru ala madarisihim, dan ada yanya Umar itu melewati ia kepada sekolah-sekolah mereka. Lewat. Setiap mau ke kebun melewati tempat Yahudi belajar. Nah, liyah tabira sifati Muhammadin min kutubihim. Ini langsung malah kan wakana yamuru, dan ada yanya Umar itu melewati ya kepada sekolah-sekolah mereka. Liyah tabira kalau di sini, supaya menguji ianya Umar sifati Muhammadin, akan sifat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam min kutubihim, dari kitab mereka Yahudi. Pengen tahu tentang sifat Nabi yang diceritakan dalam kitab-kitab Yahudi. Faqalu, maka mereka berkata, Yahudi berkata, ya Umar, wahai Umar, laqad ahbabnaka, sungguh kami mencintai akan engkau. Faqala, maka Umar berkata, wallahi ma uhibbukum, demi Allah aku tidak mencintai kamu. Wa inna ma adkhulu alaikum li azdada basiratan fi amri Muhammadin. Demi Allah aku tidak mencintai akan kamu, hanya saja aku masuk kepadamu li azdada, supaya aku bertambah nisbah basirah, nisbah keterangan. Ini kejadiannya mungkin sebelum Umar masuk Islam. Wa inna ma adkhulu, hanya saja aku masuk kepada kamu, aku menemui kamu li azdada, supaya aku bertambah nisbah nisbah keterangan fi amri Muhammad, pada urusan Muhammad. Fasa'alahu ibnu Suraya, maka bertanya akannya Umar oleh Ibnu Suraya, amma ya'ti, tentang orang yang datang ia, aman ini bisa orang bisa malaikat maksudnya di sini. Tentang siapa yang datang ia dengan membawa wahyu. Membawa wahyu bagi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Faqala, maka berkata ianya Umar, Jibril yang datang membawa wahyu namanya malaikat Jibril. Faqala, maka berkata ianya Ibnu Suraya, huwa aduwwuh. Hiya aduwwuh. Dianya Jibril itu musuhnya. Ibnu Suraya berkata, kalau Jibril yang membawa wahyu, Jibril itu musuhnya. Hingga akhirnya ya, ini singkat.
Fa akhbaran nabiyya bidzalik fanazalatil ayah. Maka memberitahukan oleh Umar akan Nabi alaihi salatu wasallam dengan demikian cerita, fanazalatil ayah, maka turunlah oleh ayat. Ya, ya sebabun nuzul berarti ya. Oke. Faqala Jibril, maka berkata ianya, ada dua berarti. Kalau bertanya kepada Nabi, Nabi yang menjawab. Kalau bertanya kepada Umar, Umar yang menjawab. Nah, jadi mana tadi? Faqala, faqala al-mas'ul ya. Faqala al-mas'ul, maka berkatalah oleh orang yang ditanyakan bahwa dianya mas'ul itu an-nabiyyu au Umar, bisa Nabi, bisa Umar. Nah itu. Faqala, maka berkata ianya si mas'ul, bisa Nabi, bisa Umar. Jibril, dianya yang menurunkan wahyu itu Jibril, Sayyidina Jibril. Faqala, maka berkata ianya Ibnu Soraya, huwa aduwuna ya'ti bil azabi. Dianya Jibril itu musuh kami, datang ia dengan membawa azab. Walau kana Mikaila la amanna, jikalau ada ia. Walau kana jikalau ada ia yang datang membawa wahyu itu Mikail, la amanna, sungguh kami akan beriman. Ini kata Yahudi. Ngeles ya. Kenapa kalau Mikail yang datang membawa wahyu kami beriman? Li'annahu ya'ti bil khasbi was silmi. Karena Mikail itu datangnya dengan membawa kesuburan dan kedamaian. Panazala, maka turunlah oleh ayat qul lahu. Ya. Qauluhu ya'ti bil azab ay kasawaiki. Katanya kalau malaikat Jibril datang membawa azab. Biasanya memang kisah-kisah seperti itu kan kalau Allah pengen menghancurkan satu daerah, Allah mengirimkan malaikat Jibril, memberikan hujan batu segala macam. Nah, jadi ini Yahudi beralasan, oh Jibril bawa selain membawa wahyu juga membawa azab, nggak mau beriman dia. Contoh azabnya kasawaiki seperti petir-petir, wal khasafi seperti apa namanya bumi bumi terjatuh apa namanya longsor, wal maskhi seperti dirubah jadi monyet-monyet. Qauluhu bil khisbi ya, bi kasril kha'i bil khisbi dengan kasrah kha, irrakhai kesuburan. Qauluhu wasilmi ay sulhi perdamaian. Qauluhu ini baru kita lanjutkan. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Qul lahum, katakan olehmu wahai Rasulullah, lahum bagi mereka Yahudi, man kana aduwan, barang siapa yang ada ia itu musuh bagi Jibril, falyamut, maka hendak mati ia ghaitan karena marahnya. Nah, jadi mangkana aduan ini sim syarat nih. Sim syarat. Jawabnya mahdhuf. Jadi Syekh Jalal mentakdirkan falyamut ghaitan. Karena fa innahu nazalahu nggak sah jadi jawab man. Jadi dibuang karena maklum. Mangkana aduwan li Jibril. Barang siapa yang ada ia itu musuh bagi Jibril. Kalau ini jawabnya maka sesungguhnya Jibril itu menurunkan ya akannya Quran kan nggak cocok kan? Ya. Barang siapa yang ada yaitu musuh bagi Jibril, falia maka hendak mati ya karena marahnya. Mati aja. Karena Jibril tetap menurunkan wahyu. Fa innahu nazzalahu, karena sungguhnya Jibril itu menurunkan ya Jibril akannya ail Quran, akan Quran ala qalbika, kepada hatimu wahai Rasulullah. Biiznillah ay bi amrillah, dengan perintah Allah. Musaddiqan, hal keadaan Quran itu yang membenarkan bagaimana yang ada ya baina yadaihi, yang ada ya bagaimana yang ada ya di hadapannya Quran. Makna yadaihi ay qablahu, baina qablihi. Ha, qablahu ini kita maknanya qabla baina. Hal karena Quran itu yang membenarkan ya bagaimana yang ada ya di antara hadapannya Quran. Bagaimana yang sebelumnya Quran. Berarti qabla ini memaknai baina yadai. Qablahu kita baca. Musaddiqan lima qablahu minal kutubi. Hal keadaan Quran itu yang membenarkan ia bagaimana bagi kitab-kitab yang ada ya di hadapannya, maknanya sebelumnya Quran dari kitab-kitab wahudan. Nah, dan Quran itu menjadi petunjuk, hudan atah kepada musaddiqan, berarti hal juga. Walaupun dia masdar kan, kita takwil. Hal keadaan Quran itu yang menunjuki minad dhalalati, dari kesesatan.
Wa busyra, hal keadaan Quran itu pembawa kabar gembira bil jannah dengan sorga lil mukmin bagi orang yang beriman. Kita lihat banyak. Qauluhu falyamun ghaidan. Ya, qauluhu falyamun ghaidan ucapan Syekh Jalal falyamun ghaidan jawabun li ismi syartil ladzi huwa man. Ini ucapan falyamun ghaidan itu jawabun merupakan jawab bagi isim syarat. Isim syarat alladzi yang huwa yang dianya isim syarat itu man. Bahwa dan dianya isim syarat atau man itu mubtada. Khabaruhu qila yang khabarnya itu qila. Ya, bukan. Bahwa dan dianya man itu mubtada. Khabaruhu qila fi'lu syarti wa qila jawabuh. Dianya isim syarat itu mubtada. Yang bermula khabarnya mubtada itu dikatakan orang fi'il syarat dan dikatakan orang jawabnya syarat. Artinya gini, man, mayamal su'an yujizabih. Man itu mubtada isim syarat. Tapi yang menjadi khabarnya apakah fi'il sesudahnya atau dijawabnya? Khilaf. Ada yang bilang yang menjadi khabar itu fi'il syarat. Mayamal bermula siman itu yang berbuat iya. Ya kan? Itunya di fi'il syarat. Ada yang bilang jawab khabarnya dijawab syarat. Mayamal su'an yujiza. Barang siapa yang beramal ia akan keburukan itu niscaya yujiza. Jadi khabar sekaligus jawabnya. Nah ini. Waqilah huma dan dikatakan orang keduanya. Nah, fi'il syarat bersama jawab syarat jadi khabar. Wa amma qauluhu ta'ala. Adapun bermula firman-Nya Allah Subhanahu wa taala fa innahu nazzalahu tadi. Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu fala yasihu maka tidak sah ia fala yasihu ayyakuna jawaban li syarti maka tidak salah bahwa ada ia ianya firman Allah falyamut maka tidak salah bahwa ada ia itu jawab bagi syarat lima nih ini karena ada dua penghalang ada dua alasan yang tidak membolehkan falyamut jadi jawab al awalu ada murabit yang pertama nggak ada ikat antara jawab dan syarat. Wasani adamu tasabubil jawabi ane syarti. Yang kedua tidak menjadi sebab jawab dari syarat. Biasa ada antara syarat dan jawab kan ada hubungan. Mayamal su'an yujizabi. Orang siapa yang berbuat ia akan keburukan, yujiza. Dibalas akan dia. Ada rabit, bihi dengannya keburukan. Ya kan? Jadi nyambung. Kalau ini, barang siapa yang memusuhi Jibril, maka Jibril menurunkan. Nah, formula yang kedua itu tidak ada penyebab. Ada mata sebub tidak menjadi penyebab jawab dari syarat. Syarat barang siapa yang musuhi Jibril. Jawabnya Jibril menurunkan. Nah, ini kan nggak ada hubungan. Wa qauluhu li Jibrila as-sahihu annahu ismun a'jamiyun. Ini membahas tentang nama Jibril panjang banget. Qauluhu li Jibril, bermula pendapat yang saya itu bahwa sungguhnya nama Jibril itu ismun a'jamiyun, isim yang a'jami. Alamun ala ra'isil malaikah. Isim alam terhadap pemimpinnya para malaikat. Fala istiqa kafe, maka tidak ada mustaq padanya. Adanya Jibril, isim ajam, bukan bahasa Arab. Nggak ada mustaq, wala tasarufa dan nggak ada tasaruf. Fala istaqa fihi wala tusarrafu dan tidak ditanwinkan akan dia. Wala tusarrafu tidak ditanwinkan. Faqila mustaqqun minal jabarut. Dikatakan orang dianya Jibril itu dimustaq dari Jabarut. Nah, apa arti Jabarut? Bahwa alamul asrar. Ianya Jabarut itu alam rahasia. Wakila dikatakan orang murakkabun idhafiyun. Jibril itu murakkab idhafi. Wakila majidiyun dikatakan orang murakkab majidi. Banyak banget khilafnya Masya Allah. Fasahul awal pendapat yang saya itu yang pertama yaitu ajami. Wa warada an Ibni Abbasin dan telah warid dari Ibni Abbas anna jibra maknahu abdun. Telah warid dari Ibni Abbas oleh apa warid oleh bahasa Jibra itu bermula maknanya Jibra itu abdun. Jibrail atau Jibril. Jibrun artinya hamba. Wa ilun maknahu Allah. Il maknanya Allah. Jibril hamba Allah. Wa Mika maknahu abdun. Mika juga maknanya itu abdun. Il juga maknanya Allah. Mikail juga hamba Allah. Qauluhu fa innahu artinya fa innahu fa inna ay Jibrilah sesungguhnya Jibril. Ayat Quran wa qila
Jadi ini Al-Quran ini tadi kan hu ya. Dhamir dinazzalahu kembali ke Quran. Barang siapa yang memusuhi Jibril, maka hendak mati ia karena marahnya. Karena Jibril itu menurunkan ia akannya Quran. Syekh Jalal mengkhususkan, apakah yang menurunkan firman Allah yang lain, Taurat, Zabur, Injil, bukan Jibril. Jibril juga. Nah, makanya ada pendapat wakila al-wahyu. Ail Qur'ana wakila al-wahya. Wakila al-wahya. Jadi, dhamir itu kembali ke wahyu juga boleh. Kalau wahyu berarti lebih umum, bisa Quran, bisa tidak. Sejarah Al-Quran. Ada akil menyatakan di dhamir itu nazzalahu ay nazzalal wahya. Wakila al-wahya. Amu min ayyakuna Qur'anan au ghairahu. Hal keadaan wahyu itu lebih umum dari bahwa ada ianya wahyu itu Quran atau ghairahu lainnya Quran. Ala qalbika. Jibril yang menurunkan Quran kepada hatimu pakai ala kan. Kalau ala biasanya isti'ala. Jalasa alal kursi, duduk di atas kursi. Jadi teguh, menguasai, kuat, kokoh kan. Ini kenapa pakai ala? Nah ini, abbara bi ala isyarah. Mengibarat oleh Allah Subhanahu wa taala bi ala dengan ala dalam firman-Nya ini isyaratan karena menunjukkan litamakkunihi, menunjukkan bagi teguhnya Quran, teguhnya wahyu, wansibabihi dan insibab ya, apa namanya? Tertuang. Sabba itu menuang, insibab tertuang. Artinya Jibril menurunkan wahyu kepada hati Nabi kayak melekat gitu ya, dituang sehingga Nabi nggak lupa lagi. Mudah-mudahan seperti itu. Litamakunihi karena mengisyarah bagi teguh kuatnya wahyu, wansibabihi dan tercurahnya wahyu, warusuhihi dan rusuh melekatnya wahyu. Fa inna syai'a idza subba min a'la li asfala rasakha sabata. Karena sesuatu apabila dituangkan akan dengan sesuatu dari atas ke bawah, rasakan bisa melekat ya, wasabata tetap ya. Kayak kita masukkan air ke guci gitu ya, dari atas. Qauluhu bi amrillah, tadi bi idznillah. Nah, fa innahu nazzalahu ayil qur'ana ala qalbika bi idznillah, dengan izin Allah. Syekh Jalal izin di sini beliau mengartikan dengan perintah. Izin sebenarnya lebih umum kan? Dapat izin. Dapat izinnya boleh misalkan. Kan belum tentu izin juga diperintahkan. Kita minta izin untuk ke pasar. Diberi izin sama orang tua kita misalkan. Tapi kan belum tentu kita diperintahkan. Tapi kalau diperintahkan biasanya sudah dapat izin. Kita lihat nih ta'liqnya. Bi amrillah. Qauluhu bi amrillah. Asyara bidzalika ila annal murada bil izni al amru lal ilmu. Mengisyarah yang musannif dengan demikian ucapan beliau bahwa izin bermakna amrillah kepada bahwa sungguh yang dimaksud dengan izin di sini itu perintah. Lal, lal ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan saja. Nah, bukan maknanya Jibril menurunkan Quran kepada hatimu dengan biiznillah, dengan ilmu Allah, dengan pengetahuan Allah. Enggak, ini maknanya Allah memerintahkan. Jibril enggak melakukan apapun tanpa perintah Allah. Qauluhu musaddiqan halun minadh dhamir fi nazzalahu. Sungguhnya Jibril menurunkan Jibril akannya Quran, hal keadaan Quran. Jadi musaddiqan hal daripada dhamir fi nazzalahu. Pada maf'ul nazzala. Wa kadzalika qauluhu hudan wa busyra, demikian pula itu firman ya Allah hudan wa busyra. Hudan kita atau kepada musaddiqan berarti jadi hal juga, busyra juga sama. Qauluhu bil jannah. Nah, bil jannah. Dan hal keadaan Quran itu yang membawa kabar gembira dengan surga. Wa busyra bil jannah. Qauluhu bil jannah wa ma fiha. Kabar gembira tentang surga untuk orang yang beriman dan wa ma fiha dan apa saja yang ada dalamnya surga minan naim dari kenikmatan wa ru'yati wajhillah dari melihat zat Allah yang karim. Nah, jadi ahli sunnah secara umum meyakini Allah bisa dilihat di akhirat. Walaupun ada juga ya beberapa ulama dari ahli sunnah ya mengingkari.
Ya, lil mukminin. Nah, Jibril turun membawa kabar gembira terhadap orang yang beriman bahwa surga telah Allah siapkan. Ai wa naziran lil kafirin binnar. Jadi kalau penyebutan surga mestinya ada penyebutan neraka. Jadi kalaupun nggak disebut dipahami seperti itu. Makanya beliau menambah ai wa naziran. Dan Quran juga turun memberi kabar peringatan bagi orang kafir dengan neraka. Ya. Wahada raddu awal. Raddu awalin likala mibni Suraya. Formula ini itu bantahan pertama bagi ucapan Ibnu Suraya. Ibnu Suraya nggak mau beriman karena yang menurunkan wahyu Jibril. Nah, ini Allah membantahnya yang nggak mau beriman ya udah terserah, nggak mati aja. Ya, Sayyidina Jibril tetap bertugas menurunkan wahyu. Hasiluhu yang bermula kesimpulannya kesimpulannya bantahan itu anna Jibrila lah tiara lahu fi inzalil azab. Bahwa sungguh Jibril itu tidak ada pilihan bagi Jibril dalam menurunkan azab. Wala fi inzalil Quran dan tidak pula dalam menurunkan Quran. Jibril kan taat, patuh. Semua malaikat patuh. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Mereka taat, patuh kepada perintah Allah. Jadi nggak ada pilihan. Tak pantas untuk disalahkan. Kemudian, ya lanjut satu ayat lagi. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrilah. Ini ayat selanjutnya, barang siapa yang ada, bermula siapapun itu. Nah, jadi man isim syarat, khabarnya kana boleh, apa namanya, fi'il syaratnya atau jawabnya nanti. Ya, fa innallah ini kan, jawabnya juga boleh. Oh, bukan, jawabnya mahdhuf juga, sama kayak tadi di atas. Kita lihat dulu. Man kana aduwwan lillah, barang siapa yang ada yaitu musuh bagi Allah. Barang siapa yang ada ia itu memusuhi bagi Allah. Wa malaikatihi dan malaikat, malaikatnya Allah. Wa rusuli dan rasul-rasulnya Allah dan Jibril. Kasril jim dengan kasrah jim Jibril. Wa fatihah dan dengan patahnya jim Jabril. Dengan tanpa hamdah Jabril atau Jabrail juga ada kan riwayatnya. Jibril kita baca dengan kasrah jim dan fatahnya jim. Jibril boleh, Jabril boleh. Bila hamdin dengan nggak pakai hamdah. Jibril, Jabril. Wabihi dan dengannya hamzah. Boleh juga Jabrail sama Jibrail nanti. Jibrail, Jabrail. Dan dengannya hamzah, biyain dan dengannya hamzah dengan ya dan tanpanya ya. Nah, Jibrail langsung atau Jibrail. Mana nih? Dan dengannya hamzah, Jibrail, Jibrail. Dan dengannya hamzah dengan pakai ya dan dengan tanpanya ya. Dengan kasrah jim, Jibril. Dengan fathahnya jim, Jabril. Dengan tanpa hamzah udah. Dan dengannya hamzah bersama dengan ya, Jibrail. Panjang kan? Waduniha dan nggak pakai ya. Jibrail. Cepat. Bisa. Ya. Wa Mikalah. Barang siapa itu yang ada yaitu musuh bagi Allah, bagi malaikatnya Allah, rasul-rasulnya Allah, bagi Jibril dan bagi Mikail. Atufun alal malaikah min atufil khasi alal am. Dianya Mikal itu atah kepada malaikat. Dari ataf khas kepada am. Artinya Jibril dan Mikail ini atah kepada malaikat. Padahal Mikail, Jibril, malaikat dua-duanya. Sudah disebut malaikat secara umum, disebut lagi secara khusus. Atah kepada malaikat dari ataf khas di atas am. Untuk menunjukkan penting berarti kan, perhatian. Disebut berulang. Jadi Mikal di sini, wa Mikala. Wa fi kiraatin Mikaila. Dan dalam satu kiraah itu Mikail. Mikaila bacanya. Bukan Mikala tapi Mikaila. Bihamdin dengan pakai hamdah. Mikail. Wayain dan dengan pakai ya. Mikail. Jadi ya sesudah hamdah. Adapun ya pertama, kiraah pertama juga ada ya. Wa fi ukhra bila yain dan pada kiraah yang lain dengan tanpa ya. Mikail aja cepat. Mikail. Mikail. Fa inna Allah adu lil kafirin. Maka sungguhnya Allah itu menjadi musuh bagi orang kafir. Ini maknanya orang yang memusuhi Allah ya kafir. Yang memusuhi malaikat kafir. Memusuhi Rasul, Jibril, dan Mikail kafir. Allah menjadi musuh bagi orang kafir.
Auqa'ahu mauqi'a mauqi'a apa nih? Mauqi'a lahum. Auqa'ahu mauqi'a lahum. Menempatkan ya Allah akannya lil kafirin mauqi'a lahum pada posisi lahum. Maksudnya begini, ini isim dhahir. Ini pada posisi isim dhamir. Mestinya cukup fa innallaha aduwwul lahum. Lahum kembali ke kafir juga. Tapi di sini Allah zahirkan. Nah, ini kan ada maknanya dalam ilmu balaghah ya. Yang mestinya pakai dhamir tapi pakai isim zahir itu ada maknanya. Auqa'ahu menempatkan dianya Allah, memposisikan dianya Allah akannya lil kafirin mauqi'alahum pada posisi lahum. Bayanan lihalihim untuk menjelaskan kondisi mereka. Kalau tadi orang yang memusuhi Allah, malaikat, Rasul, Jibril, Mikail, Allah itu musuh bagi mereka. Enggak jelas, enggak zahir. Mereka itu hukumnya bagaimana? Langsung. Fa innallaha adu lil kafirin, maka sungguhnya Allah itu musuh bagi orang kafir. Berarti orang yang memusuhi Allah, malaikat, dan Rasul itu kafir. Nah, qalu man kana aduwwan lillah. Man kana aduwwan lillah quddima li'annahu al-munsyi'ul asya' jami'iha. Didahulukan akan dianya Allah karena sungguhnya Allah itu yang membuat bagi segala-galanya jami'iha semuanya asya. Maksudnya man kana aduwwan lillah. Allah pertama kali ya. Qudima didahulukan akan dianya Allah li'annahu karena Allah itu al-munsyi yang membuat yang menciptakan bagi perkara jami'iha semuanya perkara. Wasunniya bil malaikah dan diduakan atau wasannya juga boleh ya. Dan menduakan ya Allah dengan malaikat. Artinya Allah menyebut malaikat pada posisi kedua. Li'annahumul mursaluna min hadratih. Karena mereka malaikat itulah yang diutus dari hadarat Tuhan. Diutus dari sisi Tuhan untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi. Wasallah sabi rusul dan meninggalkan ianya Allah dengan para rasul. Linuzulil malaika alaihim. Karena turunnya malaikat kepada mereka. Qauluhu wa Jibril khussahwa dikhususkan akan dianya Jibril wa Mikail dan Mikail ziyadatan fit tashni' alaihim untuk menambah dalam mencela mereka. Artinya walaupun kalian menyatakan kalau Jibril yang turun nggak beriman, kalau Mikail yang menurunkan beriman, nggak pengaruh, nggak ada urusan. Wali anna hayatal arwah wal ashbah biwasitihima. Alasan kedua kenapa Mikail dan malaikat Jibril disebutkan dalam ayat itu karena kehidupan para roh, hidupnya roh-roh, hidupnya badan-badan, ashbah badan, biwasitatihima itu dengan perantaraan keduanya. Hidup ruh kan, Jibril membawa wahyu, pengetahuan, Al-Quran, dan kitab-kitab yang lain. Untuk hidup ruh. Hidup ashbah, hidup badan. Mikail, malaikat pembawa rizki. Mikail kan mengatur rizki. Jadi kehidupan badan itu terikat dengan malaikat Mikail atau malaikat Mikal yang diberi tugas oleh Allah untuk mengatur urusan rizki. Lianna hayatal arwahi wal ashbah karena kehidupan roh-roh, kehidupan badan-badan itu dengan perantaraan keduanya. Watambihan ala anna adawatahuma khusranun wa dalalun. Dan untuk memberitahukan kepada bahwa sungguh memusuhi keduanya dua malaikat itu kerugian dan kesesatan. Qauluhu bikasril jim dengan kasrah jim kita baca Jibril ala wazni kindil di atas wazan kindil. Jibril kindil. Qauluhu bi wa fathiha dan dengan fathahnya jim. Jabril berarti ala wazni Syamwil di atas wazan Syamwil. Qauluhu wa bihi wa biya wa dunihima. Qauluhu ucapan musannif dengannya hamzah dengannya hamzah bersama dengan ya dan dengan ketiadaan keduanya. Hadza fil maftuh ini pada fathah. Jadi Syekh Sawi menta'li. Jadi kan mana tadi? Jibril dengan kasrah jim, wa fathiha dan fathah jim Jabril dengan enggak ada hamzah dan dengannya hamzah dan ya. Dengan hamzah dan ya ini berlaku pada Jabril pada fathah jim. Jadi Jabril boleh Jabrail. Jabrail dengan hamzah dan ya Jabrail atau tanpa hamzah, tanpa ya Jabrail. Nah, itu maksudnya. Hadza fil maftu ini pada yang difathahkan. Bahwa dan dianya
Dianya Jibril kalau kita baca dengan hamdah pakai ya dan tanpa keduanya hamdah dan ya, dianya Jibril itu jadi di atas watan salsabil, di salsabil Jabrail kan? Jabrail ini salsabil Jabrail, Jabrail. Ini kalau pakai ya, kalau nggak pakai ya Jabrail cepat. Jahmaris ya, wajah maris. Jahmaris berarti Jabrail tanpa ya. Fajumlatul qiraatis sab'iyati arba'atun. Maka berjumlah jumlah qiraah yang sab'ah itu 4. Ada 4 qiraah sab'ah dalam membaca kata Jibril. Wahya min jumlati lughati wahya min jumlati lughatin anhaha ba'duhum li salasata asyara asyara. Wahya dan dianya 4 tadi qiraah 7 tadi 4 dan dianya 4 itu dari jumlah lugat-lugat yang telah menghabiskan menyampaikan akannya lugat oleh ba'duhum bagi 13. Artinya, sebagian ulama menyatakan ada 13 qiraah, 13 cara baca Jibril. 4 diantaranya sudah dijelaskan dalam Jalalain. Berarti 13 kurang 4 ada 9 lagi yang harus kita pelajari. 9 lagi. Ini kenapa jadi panjang banget tentang nama? Nah, untuk tambahan ilmu mungkin nggak apa-apa. Nah, jadi udah ada 4 berarti sekarang yang kelima. Khamisuha fathul jim ma'al hamdah. Bermula yang kelimanya kiroah itu atau yang kelimanya logat itu fathul jim bersama hamdah. Jabrail. Jabrail bersama hamdah. Ma'al hamdati wal lami musyaddadatan. Bersama hamdah dan bersama lam yang bertasydid. Berarti Jabraillah. Jabraillah. Fathah jim bersama hamdah dan lam yang bertasydid. Jabraillah. Ala annaha di atas bahwa sungguhnya nyaluat atau di atas bahwa sungguhnya Jabrail ismon min asma'illah itu satu nama dari nama-nama Allah. Jadi kalau berdasarkan makna dari Ibnu Abbas di atas, Jibrun artinya hamba, illa, il artinya Allah, berarti hamba Allah. Atas dasar kiroah itu ada atas dasar itu ada kiroah yang tasdid lam. Dan bermula yang kelimanya lugat itu fathah jim, jab. Bersama hamzah, jabrai. Walami bersama lam, hal keadaan lam itu yang ditasydidkan. Jabraillah. Di atas bahwa sungguhnya illa juga boleh. Itu isim dari nama Allah. Wa fi ba'di tafasir. Dalam sebahagian tafasir itu ada tulisan la yarkabuna fi mu'minin illa. Tidak memperhatikan oleh mereka pada urusan orang yang beriman akan illan. Allah akan Allah. Berarti ada illan bermakna Allah. Sadisuha bermula yang keenamnya logat itu fathul jim. Fathul jim itu fathah jim. Wa alifun ba'dara. Fathah jim dan alif bersama ra. Jabro panjang. Nah, wa hamdatun maksuratun ba'daha dan bermula yang keenamnya itu fathah jim dan itu alif sesudah ra dan itu hamdah yang dikasrahkan sesudahnya alif. Jabrail. Nah, Jabrail. Fathah ra ada alif depan ra, kemudian ada hamzah kasrah. Jabrail. Harus ditulis ini baru yang enggak ketukar. Harus ada 13 qiraah. Sabi'uha bermula yang ke-8-nya qiraah lughat itu misluha. Itu sepertinya yang ketujuh tadi Jabra'i. Cuma bedanya apa? Illa annaha biyain ba'dal hamzah. Melainkan bahwa sungguhnya. Bahwa sungguhnya qiraah atau bahwa sungguhnya lughat itu dengan ya sudah hamzah. Tadi Jabrail, sekarang ilnya panjang. Jabrail. Tadi Jabrail. Sekarang Jabrail. Mat, ada ayahnya. Saminuha fathul jim. Yang ke-8-nya lughat itu. Tadi sabi'uha yang ke-7. Yang ke-8 fathul jim. Fathah jim. Jab. Wayaani. Dan 2 ya. Jabroyil. Gitu. Ba'dal alif. Nah, jadi
fathah jim dan dua ya sesudah alif dari ketiadaan hamzah. Jabrayil. Jadi di posisi hamzah pertama ganti ya. Kemudian di depannya ada ya satu lagi. Jabrayil. Tasi'uha fathul jim. Yang kesembilannya lughat itu fathah jim. Jab. Wa alifun ba'dara dan alif ba'dara. Jabra. Dan lam. Jabral. Jabral langsung. Jabral. Ashiruha yang ke-10-nya lughat itu fathul jim, fathah jim. Wa ya'un ba'dara dan ya sesudah hara. Jabrayil. Jabrayil. Hal keadaan ra itu maksuratan, dikasrahkan. Walamun dan pakai lam. Jabrayil. Ya. Hadi asyara yang ke-11-nya lughat itu fathul jim, fathah jim. Dan ya ba'dara jabrayi dan nun. Jabrayin. Nah, Jabrayin. Fathah jim dan ya sesudahnya. Sesudah ra. Jabrayin. Dan nun. Jabrayin. Sani asyaraha yang ke-12-nya lughat kadzalik demikian pula sama seperti Jabrayin illa annaha bi kasril jim melainkan bahwa sungguhnya lughat itu dengan kasrah jim. Kalau tadi Jabrayin sekarang Jibrayin. Salisa asyaraha yang ke-13-nya itu fathul jim fathah jim wa alifun ba'dara dan alif sesudara jabra wa hamduhu dan hamdah wa hamdatun dan hamdah jabrai wa ya dan ya jabrai dan nun jabra jabra jabrain jabrain nah jabra ada ra ada hamdah jabrai ada ya jabrai ada nun jabrain pakai nun bukan lam wa aksaruha quri'a bihi syadda dan bermula kebanyakannya lughat itu dibacakan akannya kebanyakan dibacakan orang dengannya kebanyakan nisbah syad qiraah syad nggak boleh dibaca dalam dalam sholat. Qauluhum min atfil khasi 'alal 'am. Jadi ataf Jibril dan Mikail tadi kepada malaikat itu ataf khas di atas am. Apa rahasianya? Wan nuktatu syarafuhuma. Bermula rahasia itu, poin yang menyebabkan Allah menambah kata Mikail dan Jibril sesudah malaikat. Syarafuhuma mulia keduanya, wa adumuhuma agung keduanya. Wa kaunun nizai fihima dan keadaan perselisihan itu pada keduanya. Karena yang diperselisihkan tadi, yang ditanyakan oleh Ibnu Suraya antara malaikat Jibril dan Mikail. Masya Allah. Wa fi ukhra bilayain dan pada qiraah yang lain dengan tanpa ya. Qauluhu wa fi ukhra bilayain fatakunul qiraatu sab'iyatu salasa. Maka adalah qiraah yang sab'iyah itu tiga. Bil hamdah tiga dengan hamdah. Wal ya ma'a tiga dengan hamdah dan ya bersama. Wa bi isqatil ya faqat dan dengan digugur ya saja. Wa bi isqatihima dan dengan digugurkan keduanya. Ya dan hamdah. Wahia min jumlati lughati sab'in dan dianya tiga qiraah tadi. Itu dari jumlah logat-logatnya Jibril yang 7. Rabi'uha bermula yang keempatnya itu mislu Bikail, Jibrail, Jibrail, Bikail. Khamiswa yang kelimanya itu demikian juga. Melainkan bahwa sungguhnya yang kelima itu laya'a, tidak ada ya, sudah hamdah. Nah, seperti Bikail, Jibrail. Sadisuha yang keenamnya biya ini dengan dua ya sudah alif. Yang ketujuhnya dengan hamzah yang difathahkan sudah alif. Dan dibaca dengan semua nisbah syad. Udah di atas tadi ya. Qalu fa innallaha adu lil kafirin. Hadza huwa jawabu syarti. Ini adalah jawab syarat. Ini sah jadi jawab syarat. Hadza huwa jawabu syarti. Ini jawab syarat bahwa rabit itu maujudun. Rabit itu ada. Ya. Mangkana adu walillah kan? Fa innallaha. Pengulangan kata juga jadi rabit. Bahwa rabit belumlah rabit itu maujud. Bahwa dianya rabit itu isim lahir. Yaitu lafaz Allah. Liqiyamihi maqamat dhamir. Karena bertempatnya isim zahir pada tempat isim dhamir. Jadi mangkana aduwal lillah fa innahu kan fa innahu aduwul kafirin boleh. Cuma di sini zahir fa innahu fa innallaha. Nah, waqila ar-rabit al-umum. Kil menyatakan rabit itu. Nah,
Mana titiknya? Nah, untuk menjelaskan hal mereka. Bayanan lihalihim ay walidiyadati takbih alaih, untuk menambah menjelekkan mereka. Wal murad, yang dimaksud dengan permusuhan mereka bagi Allah itu khurujuhum an ta'atih, keluarnya mereka dari taatnya Allah, wa adamum tisalihim amrahu, dan tidak melaksanakan oleh mereka amrahu, akan perintah Allah. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Titik sampai di sini, ini udah penghujung ayat. Ini walaqad anzalna ilaika, ayat yang berbeda. Wallahu a'lam bisawab marji wal ma'ab. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tentunya banyak kekurangan. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.